Welcome to Suara Hyar Channel. Nek karawitan ki ngene iki kepiye to? Lek gitu. Biasanya kalau mengundang saya tuh lek gitu. Nah, saya hobi sama itu loh. Virgo. Ya, ini Duto saya minta dari awal dia bawa rebab dan kita perlu cek ini bagaimana Duto memainkan rebabnya. Yo, silakan mencari tempat yang enak untuk memainkan rebab. Nah itu tadi gesekan rebab ala Duto sing grantes kaya lagu ini. Perlu waktu berapa lama untuk menguasai teknik main rebab seperti itu? Sebenarnya untuk pembelajaran rebab itu bertahap, Bang. Sampai saat ini saya merasakan juga rebaban saya itu belum bagus begitu. Merasa belum puas begitu. Untuk teknik-teknik kan banyak sekali, ada dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 itu bertahap begitu. Ya. Jadi untuk materi kelas 1 kosokan terkait kosokan duduk, kosokan balung itu begitu dulu. Apa kuwi kosokan duduk, kosokan balung? Nah, kosokan balung, kosokan duduk itu teknik dalam bermain rebab. Ada ketika notasi seperti ini kita harus memainkan bagaimana. Ya. Untuk notasi seperti ini kita harus bagaimana. Jadi ada tahapannya begitu. Ya. Bisa main biola? Tidak bisa. Tidak bisa. Saya kira sama-sama gesek gitu akan memiliki cara yang sama. Oke. Selanjutnya, selain rebab, kendang, apalagi instrumen yang sekarang Duto kuasai? Gendar. Gendar. Gendar juga. Ya. Gendar itu yang nggak banyak sebetulnya orang yang bisa memainkan. Ya, betul sekali. Karena bahkan yang ketika kita memainkan butuh otak kanan dan otak kiri. Itu kan kalau orang gendar itu kayaknya enak gitu sambil ngantuk saja. Kalau kita lihat pengrawit di wayang orang atau wayang kulit itu sambil ngantuk saja sudah bisa memainkan. Betul. Kok bisa begitu? Nah, untuk gendar itu tahapannya ada cengkok. Untuk cengkok itu seperti puzzle itu, permainan puzzle. Jadi untuk notasi ini nanti pakainya cengkok ini. Salah 1, salah 2 sampai salah 6. Nah, ketika sudah paham semuanya cengkok tersebut, kita nanti tinggal mengolah bagaimana rasa yang akan ditimbulkan. Gitu. Jadi tetap
kita mencari cengkok lagi. Jadi gak bisa semata-mata hafalan begitu. Ya, tidak bisa. Pertama untuk dasar kita harus hafalan dulu. Akan tapi untuk menimbulkan rasa yang sesuai dengan notasi itu kita harus mengeksplor, eksplor cengkok gitu. Ya. Oke. Sekarang ini membentuk Dut Art yang tadi disebut ada 2 divisi, yang satu tradisi ya, tradisi yang satu akustik. Ya, betul. Nah, bagaimana mengelola 2 divisi yang ya berbeda arah ini? Untuk divisi sebenarnya sih sudah ada yang megang sendiri-sendiri. Untuk yang Kidung Kinanti itu yang megang Mas Dava untuk yang mengelolanya. Ya. Kemudian untuk yang Gongso Wicitro itu Mas Budi, Mas Rizky Budi dalam karawitannya. Jadi ya untuk latihan gini ada saya harus memantau bagaimana perkembangan gitu juga. Kemudian kalau ada event-event gitu juga saya yang biasanya yang nggarap untuk gending-gendingnya gitu. Biasanya untuk event apa itu? Ya untuk Gongso event Wicitro atau Kidung Kinanti? event ujian biasanya kalau karawitan, ujian tugas akhir atau apa Ya. koreografi misalnya tari begitu. Kemarin juga ada pentas kayak pentas angkatan begitu, tapi sistemnya itu seperti parade begitu. Parade ada tari ini begitulah. Untuk Kidung Kinanti sebenarnya bisa digunakan apa saja seperti pernikahan juga ada hiburan apapun. Ya. Kita siap untuk hadir gitu. Gitu. Jadi kalau mau yang tampil para pengrawit muda, seniman-seniman muda, ada Kidung Kinanti, ada Gongso Wicitro. Gongso Wicitro jika memang ingin klasik atau ingin akustik bisa pakai Dut Art. Tapi kan di masa normal. Nah, Ya. masa saiki terus piye bicaranya? Lah untuk saat ini sebenarnya kita juga tetap mengandalkan rapat terusan diskusi begitu lewat online. Nah, jadi untuk latihan sebenarnya ini sudah teman-teman sudah ke Semarang gitu kita berkumpul ini rencana mau membuat yang akustik rekaman yang lagu Rembukan Banse itu sama syuting video klip untuk kemudian yang karawitan mau rekaman Jineman terbaru karya saya gitu. Ya. Jadi pandemi COVID-19 tidak boleh jadi halangan untuk terus bekerja, untuk terus berlatih, berkarya dan seterusnya. Nah, dari teman-teman yang ada di Dut Art, di Gongso Wicitro dan juga Kidung Kinanti, itu rata-rata mereka seusia mahasiswa atau ada yang bukan mahasiswa? Semuanya mahasiswa. Semuanya mahasiswa. Apa kelebihan dan kekurangan punya tim yang semuanya mahasiswa? Untuk kelebihannya itu kita bisa bertukar pikiran sesuai dengan cakupan kita sendiri, Kang. Satu frekuensi. Ya. Ketika banyak di sana grup-grup yang kemungkinan untuk pengelolaan manajemen mungkin ya begitulah. Ya. Akan tapi ini kebanyakan untuk yang Dut Art anak-anak aktivis gitu. Jadi sudah ada sedikit pengalaman di organisasi maupun di Hima, BEM ataupun di lingkup kampus begitu. Ya. Jadi kita terapkan dalam manajemen kesenian gitu. Dan itu lebih gampang kan? Iya. Bisa bertukar pikiran bukan hanya orang yang semata-mata manut. Iya. Kerepotannya apa? Untuk kerepotannya sih sebenarnya komunikasi. Komunikasi dan kesibukan masing-masing mahasiswa kan kita berbeda-beda untuk menyatukan waktu ini nanti kita rapat begini. Kemudian aku raiso, aku pacaran. Iya. Ada juga begitu. Kemudian ya sudahlah. Nanti kapan bisanya sampai tengah malam juga pernah. Itu waktu pandemi ini kita rapat bahas terkait dengan syuting
video klip yang baru itu sampai malam-malam karena teman-teman tidak bisa jika siang gitu. Soal kemampuan mereka dalam memainkan alat musik atau mungkin olah vokal dan seterusnya, ada kendala atau tidak dengan pengalaman yang saya kira belum terlalu banyak? Untuk itu sih lewat proses biasa, kita diutamakan jagongan kan. Prinsip kita itu dari jagongan, kita saling bertukar pikiran, saling bertukar ilmu. Nek karawitan ini kepiye to? Lek gitu. Biasanya kalau mengundang saya itu lek gitu. Nah, yo ngene. Nah, lek iki cilik, Pak Lek apa piye? Cilik gitu. Cilik. Ya saling bertukar pikiran, kemudian mbok jajal latihan gitu. Saya kan di kos juga ada rebab gitu, sang sitar juga ada gitu. Kemudian ya sudah kita latihan. Kadang kan di kos saya itu ada teman-teman yang sering main gitu. Jadi di kamar gitu kadang menyajikan langgam sambil campur akustik begitu. Ya. Eksperimen ya begitulah. Ya. Eksperimen yang dolanan, tetapi bisa saja suatu saat akan menghasilkan sesuatu. Ya mungkin itu nanti ketika ada event atau apa kita tampilkan di situ kan, jadi dari eksperimen itu. Oke. Gitu kan. Kalau soal orang, sosok, tokoh yang berpengaruh pada proses kreativitas Duto, siapa? Untuk seseorang sih sebenarnya semua itu mendukung kan. Sebenarnya mendukung, mengasihkan masukan, terutama juga dosen-dosen, banyak semuanya dosen bahasa Jawa yang selalu mendukung begitu. Untuk selalu berkarya juga di teman-teman UKM itu juga mendukung terus agar kita tetap berkembang gitu. Kalau pengrawit atau pemusik yang dijadikan patron atau dijadikan idola gitu siapa? Untuk yang karawitan atau yang apa ya? Slang ya untuk lah. Untuk yang karawitan itu guru saya sendiri waktu SMKI itu namanya Benar Tutik kan. Benar Tutik. Ya. Benar Tutik itu keahliannya apa? Rebab. Ya, gitu. Oke. Yang lain tadi kan tanya. Yang musik, kalau yang lain apa? Yang musik saya hobi sama itu loh, Virgon. Wih, Itu Virgon itu pemusiknya sangat produktif dan lagu-lagunya keren. Ya, gitu. Bercita-cita bikin lagu seperti apa? Surat Cinta untuk Starla gitu misalnya. Ya, kalau itu sih kita tetap mempunyai patokan tersendiri, yaitu terkait dengan akustik Jawa begitu ya. Untuk lagu-lagu sih insya Allah kita tetap produktif akan terus buat terus. Tapi apapun ini Jawa gitu ya. Ya tetap kita berpedoman pada Jawa. Ini itu jurusan bahasa Jawa ini perlu memberi penghargaan khusus pada Duto karena setia pada Jawa. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan saya dengan Tri Duto Utomo kali ini di Ruang Tamu. Ruang Tamu akan selalu hadir dengan tamu-tamu yang berbeda, dengan topik-topik yang berbeda, dengan berbagai hal yang ada di sekitar kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, untuk Anda yang sudah komen, like, dan seterusnya. Jika Anda merasa bahwa apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman lain sehingga manfaat itu tersebar lebih jauh, lebih luas, dan lebih merata. Dan akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk berbagi cahaya.